Dalam Islam, ada kisah tentang saat iblis menangis. Salah satu momen yang sering disebut adalah ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Menurut beberapa riwayat, iblis menangis karena tahu bahwa kelahiran Nabi menandakan kekalahan misinya untuk menyesatkan manusia. Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa kebenaran dan petunjuk dari Allah yang akan membimbing manusia ke jalan yang benar. Iblis menyadari bahwa tugasnya akan semakin sulit dengan kehadiran Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam dan membawa ajaran yang bisa membebaskan manusia dari pengaruh jahatnya. Dalam Islam, terdapat 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga, dikenal sebagai Asyarah Mubasyarah. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka memiliki peran besar dalam perkembangan Islam, menunjukkan kesetiaan yang luar biasa pada Nabi dan ajarannya. Abu Bakar dikenal karena keimanannya yang kuat, Umar karena keadilannya, Utsman karena kedermawanannya, dan Ali karena keberaniannya serta kedalaman ilmunya. Keempat sahabat ini bersama 6 lainnya, yaitu Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, menunjukkan teladan mulia dalam perjuangan membela Islam. Dalam Islam, Rasulullah SAW pernah memberi wasiat penting kepada Abu Hurairah yang sangat berharga dalam kehidupan seorang muslim. Salah satu wasiatnya adalah agar Abu Hurairah selalu menjaga 3 amalan utama. 1. Puasa 3 hari setiap bulan. Rasulullah menganjurkan puasa ini agar mendapatkan pahala seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. 2. Melaksanakan salat duha. Dianjurkan untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam rezeki. 3. Membaca zikir sebelum tidur. Rasulullah meminta Abu Hurairah untuk tidak tidur sebelum membaca zikir yang mencakup tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing 33 kali. Wasiat ini menggambarkan betapa pentingnya menjaga amalan ringan namun konsisten dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan keberkahan. Dalam Islam, Dajjal dianggap sebagai salah satu makhluk paling berbahaya yang akan muncul di akhir zaman. Tetapi ada sosok lain yang lebih mengerikan dalam skenario kehancuran dunia, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah 2 bangsa yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai kekuatan besar yang akan menghancurkan dan menebar kekacauan di seluruh bumi. Menurut narasi, mereka saat ini terperangkap di balik tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Namun, di akhir zaman, tembok tersebut akan hancur dan mereka akan muncul dengan kekuatan luar biasa, merusak segala sesuatu di hadapan mereka. Ya'juj dan Ma'juj akan menjadi ancaman besar bagi umat manusia, bahkan melebihi ancaman Dajjal, karena mereka menyapu seluruh bumi dengan kehancuran, sebelum akhirnya ditaklukkan oleh kuasa ilahi. Dalam Islam, husnul khatimah berarti meninggal dunia dalam keadaan baik dan dalam ridha Allah. Tanda-tandanya antara lain wafat saat menjalankan ibadah seperti salat atau haji, meninggal di hari Jumat, atau meninggal karena sakit yang berat seperti syahid. Wajah jenazah yang tampak berseri, tersenyum, dan beraroma wangi juga dianggap sebagai tanda orang yang mendapat husnul khatimah, menunjukkan bahwa hidupnya berakhir dalam keimanan dan kebaikan sesuai dengan janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa dan beramal saleh. Dalam Islam, sihir adalah perbuatan yang sangat dilarang dan dianggap sebagai salah satu dosa besar. Tanda-tanda terkena sihir dapat beragam, tergantung jenisnya. Namun, ada beberapa gejala umum yang bisa dirasakan. Pertama, seseorang mungkin mengalami perubahan perilaku secara tiba-tiba, seperti sering marah, depresi mendadak, atau merasa takut tanpa alasan yang jelas. Kedua, sulit tidur atau sering mimpi buruk bisa menjadi tanda lain. Ketiga, gangguan fisik tanpa sebab medis, seperti sakit kepala parah, sakit perut, atau rasa berat di badan. Terakhir, merasa jauh dari ibadah dan mengalami kesulitan untuk berzikir atau salat. Jika mengalami hal ini, dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui salat, berzikir, dan ruqyah syar'iyyah. Dalam Islam, iblis bukanlah malaikat, melainkan makhluk dari golongan jin yang diciptakan dari api. Kisah iblis bermula saat Allah SWT menciptakan Nabi Adam AS dari tanah dan memerintahkan para malaikat untuk sujud sebagai tanda penghormatan.
semua malaikat patuh kecuali iblis, yang merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Kesombongan inilah yang menyebabkan iblis menolak perintah Allah. Sebagai akibatnya, Allah mengutuk iblis dan mengusirnya dari surga. Sejak saat itu, iblis bertekad untuk menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Dalam Islam, kedatangan manusia ke dunia dianggap sebagai ujian dari Allah. Setiap individu diberi kehidupan untuk beribadah dan menaati perintahnya. Islam mengajarkan bahwa hidup ini hanyalah sementara, dan dunia adalah tempat untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang abadi di akhirat. Dalam ajaran Islam, manusia diingatkan untuk selalu berbuat baik, menjauhi dosa, dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama serta lingkungan. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai teladan untuk seluruh umat manusia, membawa ajaran yang menuntun ke jalan yang benar, demi keselamatan di dunia dan akhirat. Dalam Islam, menceritakan keburukan orang lain, atau bergosip ghibah, sangat dilarang dan memiliki dampak negatif yang besar. Al-Quran menyamakan ghibah dengan memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal, sebagai gambaran betapa keji perbuatan tersebut. QS Al-Hujurat 12. Dampak dari ghibah mencakup merusak hubungan antar sesama, menyebarkan kebencian, dan menciptakan fitnah yang bisa menghancurkan kedamaian dalam masyarakat. Selain itu, ghibah juga mencemari hati dan membawa dosa yang besar. Dalam ajaran Islam, menjaga kehormatan sesama dan menghindari pembicaraan buruk tentang orang lain adalah kewajiban moral yang penting untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Dalam Islam, setan berusaha mengganggu konsentrasi kita saat sholat. Salah satu tanda adalah sulitnya khusyuk, pikiran mulai melayang, memikirkan hal-hal duniawi atau urusan yang belum selesai. Selain itu, bisa muncul rasa malas atau berat hati untuk memulai sholat. Tanda lainnya adalah terburu-buru dalam gerakan sholat, tidak menjaga ketenangan dan bacaan dengan baik. Setan juga sering membuat kita ragu, misalnya lupa jumlah rakaat yang sudah dikerjakan, atau merasa belum sempurna dalam gerakan. Hal ini adalah bagian dari upaya setan untuk mengurangi kualitas sholat kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu berlindung kepada Allah sebelum sholat dengan membaca ta'awudz agar terhindar dari gangguan setan.